Definisi hak asasi manusia menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, serta dilindungi oleh seluruh masyarakat, negara, serta pemerintah dengan tujuan untuk menjaga martabat manusia. Perkembangan HAM di Indonesia semakin pesat pada era reformasi, ditandai dengan lahirnya TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM, Amandemen UUD 1945 yang menjamin HAM, serta ditetapkannya UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jenis-jenis HAM yang pertama ada hak pribadi, yang kedua ada hak politik, yang ketiga ada hak ekonomi, dan yang keempat ada hak sosial dan budaya, yang kelima ada hak hukum, dan yang keenam ada hak dalam tata cara peradilan. Instrumen penegak HAM dibagi menjadi dua. Kalau di internasional ada Universal Declaration of Human Rights sama International Covenant on Civil and Political Rights. Kalau di Indonesia ada Pancasila sebagai dasar negara yang menjunjung HAM, Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Lembaga penegak HAM, kalau di Indonesia ada Komnas HAM yang merupakan lembaga independen yang berfungsi untuk mengawasi dan melindungi HAM di Indonesia. Kalau di internasional ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Adanya Dewan HAM PBB dan badan-badan khusus yang memantau dan melaporkan pelanggaran HAM. Di Indonesia terjadi pelanggaran hak asasi manusia di mana ini bisa dilihat pada tahun 1965 sampai 1966 di mana terjadinya penangkapan dan pembunuhan secara massal terhadap mereka yang diduga terlibat dalam gerakan 30 September tanpa adanya proses hukum yang berlaku. Serta pada tingkat global terjadi tragedi Holocaust pada Perang Dunia Kedua di mana rezim Nazi Jerman melakukan genosida terhadap jutaan orang Yahudi dan kelompok minoritas tertentu. Penegakan HAM di Indonesia meliputi advokasi masyarakat sipil, edukasi, cara kerjasama internasional, dan hukum nasional. Tantangan penegakan HAM di Indonesia meliputi lemahnya hukum, budaya diskriminatif, dominasi isu keamanan, rendahnya kesadaran publik, dan juga belum tuntasnya kasus masa lalu. Peran pemangku kepentingan yang pertama yaitu pemerintahan, menyusun regulasi, yang kedua masyarakat sipil melakukan advokasi, yang ketiga organisasi internasional atau regional yaitu memberi tekanan diplomatik. Menghormati dan menegakkan HAM itu bisa dimulai dari lingkungan sekitar, yaitu dengan cara menghargai pendapat orang lain, lalu menjaga toleransi, memandang masyarakat tanpa adanya diskriminasi, serta menaati hukum yang telah ada. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir yang dianugerahi oleh Tuhan dan tidak bisa dicabut. HAM sendiri mencakup hak pribadi, sosial, budaya, hukum, dan pengadilan. Pelanggaran HAM sendiri terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi. Sehingga kita harus saling menghormati, melindungi hak sesama agar hidup kita adil, bebas, dan bermartabat.